Itu saya lagi main katanya, lagi main tiba-tiba ada ular hijau, saya ambil, saya bawa ke mama. 2 tahun tuh? 2 tahun. Dan dari situ bapak pulang, wah panik semua kan, ibu panik, bapak panik. Lalu dibuang ular itu, saya nangis. Nangis gak berhenti-berhenti, sampai kejang. Ular itu bisa nangkep respect ya? Ya. Ya, iya kan? Iya kan? Ya. Ya. Nah itu tuh. Respect itu soalnya rasa, Uncle. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Sudah ada Panji, Muhammad Panji. Apa kabar Ji? Alhamdulillah. Damang, Bang Esto, Malvin. Hatur nuhun ya, udah mampir ke nuhun, tempatnya Uncle ini. Iya, Uncle, sampai-sampai nuhun atuh. Iya. Panji udah diundang ke sini. Asik lu manggil gua Uncle akhirnya. Alhamdulillah. Belajar bahasa Inggris, Uncle. Sampai itu Sunda, Pak. Tapi kenapa Uncle undang Panji ya? Karena Uncle tertarik begitu banyak udah muncul di mana-mana yang Ji ya, punya program juga. Alhamdulillah. Gitu. Nah, ketertarikan Uncle tuh dari melihat Panji melakukan sesuatu itu pakai rasa, hati, empati, cinta gitu loh. Terhadap apapun yang dikerjakan dan hubungannya dengan hewan. Iya. Gitu loh. Digariskannya dengan hewan ya. Nah, itu menarik kan? Tadi kita sempat ngobrol bahwa pertama kali berkenalan atau suka tertarik pada hewan melata, khususnya ular, pada saat waktu itu ke Kalimantan ya? Masih kecil tuh. Waktu itu kami tuh transmigrasi di Kalimantan Tengah, tepatnya itu di Kabupaten Kota Waringin Timur, Lambadau ya, sekarang tuh namanya Kabupaten Lambadau, itu di Kumai, daerah-daerah Kumai sana. Nah, itu transmigrasi program zaman presidennya masih Pak Harto. Yeah. Nah, Panji masih umur 2 tahun di sana. Jadi waktu itu gak beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan Panji pernah pulang ke sana. Yeah. Lokasinya itu udah rame. Kalau dulu dari satu rumah ke rumah lain itu Uncle itu jauh. Dan waktu cerita ini orang tua yang ceritain karena Panji gak ingat. Usia saya masih 2 tahun kala itu. Saat mama itu bersih-bersih ngoret, kalau kata orang Sunda mah, bapak tuh lagi nggak di rumah karena waktu itu memang kalau nungguin jatahan bulanan itu kan sebulan sekali baru kita dapat jatahan dari pemerintah. Bapak tuh biasanya nyari jamur. Iya, nah ibu tuh biasanya suka bersih-bersih halaman sambil nyiram-nyiram pohon yang tanam gitu kan, selain sawit. Itu saya lagi main katanya, lagi main tiba-tiba ada ular hijau, saya ambil, saya bawa ke mama. 2 tahun tuh? 2 tahun. Dan dari situ bapak pulang, wah panik semua kan, ibu panik, bapak panik. Lalu dibuang ular itu, saya nangis. Nangis gak berhenti-berhenti, sampai kejang. Katanya orang tua seperti itu. Akhirnya singkat ceritanya diambilin lagi lah ular yang lain. Tapi disolatif, ditutup mulutnya biar nggak bahaya. Biar anak kecil kan soalnya saat itu. Dan itu terjadi sampai akhirnya kami sekeluarga pulang lagi ke Jawa Barat. Tepatnya ke Purwakarta, dan saya SD di daerah Purwakarta sana. Jadi hewan piaraan di sana ya? Pada saat itu ya? Iya, jadi bukan hewan peliharaan. Jadi isengnya Panji itu kalau misalkan pulang sekolah, saya itu ke sawah nyari ular, Uncle. Nyari ular ke sawah, terus kemudian saya bawa ke rumah, saya lepas di rumah. Itu ular buyar aja kayak gitu. Ular itu buyar, main aja di rumah, ada dokumentasinya banyak. Dan saya nggak kandangin. Nah kalau sekarang saya kandangin karena khawatir gitu. Nah itu nggak saya kandangin, mereka ya lalu lalang, mereka pergi, mereka datang kayak gitu, ular-ular itu. Dan kadang saya bawa ke sekolahan, kadang kalau saya jahil iseng gitu pulang sekolah kan, kalau waktu itu kan tabu ya, anak kecil main ular, sama teman seusia tuh suka dipoyokan lah gitu, suka diledek gitu sama tukang-tukang ojek dekat rumah. Kalau kesel saya lempar ke mereka, kobra. Lemparnya kobra, serem banget. Tukang orai gitu kan. Anak orai, aneh gitu. Ya aneh memang gitu kan. Ya saya terima juga ya siapa yang
nggak takut ya. Orang zaman sekarang aja orang takut sama ular, apalagi di zaman itu lempar kobra karena kesel kan. Anak orai, udah tahu gua anak orang gitu kan, disebut anak orai gitu kan. Lempar orang nyata oraina atuh gitu. Lu bubar. Nah dari situlah jadi akhirnya alhamdulillah rencana Allah itu pasti selalu indah pada akhirnya. Dulu kami hidup sederhana dan ya nikmatnya seperti itu. Alhamdulillah gitu kan. Allah ngasih jalan. Waktu itu banyak teman-teman media itu ke rumah ngeliput. Jadi waktu itu masih harian cetak kayak gitu yang datang ke rumah, masih media konvensional ya. Itu jauh sebelum program ya? Belum. TV itu baru-baru masuk dulu apa RCTI kalau nggak salah baru. Terus Indosiar ada. Kalau sekarang kan udah banyak sekali TV-TV swasta ya. Karena sekarang udah eranya kan digital ya. Betul. Dulu masih konvensional gitu. Nah, saya tuh masuk koran awalnya. Nah, lalu Pak Deddy Mulyadi itu waktu masih jadi wakil bupati, beliau itu sering ngunjungin saya. Gitu, sering ngunjungin saya, terus bawa teman-teman media juga buat keliput. Terus ada juga kakak angkat juga punya kenalan namanya Pak Bondan dari Jakarta. Beliau ngenalin saya sama teman-teman media baru tuh, TV. Lewat situlah saya mulai bisa masuk acara-acara di TV. Mulai masuk acara-acara di TV, di Trans TV, waktu itu Surat Sahabat, acara lama Hati ke Hati kayak gitu-gitu. Terus Luar Biasa Trans 7, TV 7 dulu waktu kantornya masih di Kuningan. Iya, itu pertama kalinya saya seneng, yang namanya seneng-senengnya karena waktu itu saya tinggal di daerah. Tinggal di daerah itu prihatin. Jadi ketika saya itu dibawa ke Jakarta, nginep di hotel itu sampai terbang-terbang di kasurnya. Wah, seneng. Pertanyaan Uncle bawa ular nggak? Bawa. Nggak mungkin saya kalau diundang nggak bawa ular waktu itu. Bukan, waktu di hotel itu bawa nggak? Bawa, Uncle. Itu kalau tahu nggak dikasih kamu. Kan saya biasa masukin kaos kaki. Oh, kaos kaki. Terus saya ikat, saya masukin ke tas. Nah, atasnya saya simpan buku. Iya. Jadi orang kalaupun diperiksa. Mereka pun masih napas ya, karena kan kaos kaki kan. Ular itu dia bisa tahan napas 1 jam, Uncle. Tanpa oksigen. Hebatnya ular itu karena paru-parunya dia panjang. Gitu. Jadi walaupun di dalam lubang atau dia di dalam kotak seperti itu pun yang minim oksigen dia masih bisa bernapas. Gitu. Yang penting ada ruang. Pertanyaan Uncle, waktu pertama kali bertemu ular apa yang dirasakan itu? 2 tahun mungkin nggak tahu ya. Tapi pada waktu selanjutnya lagi kepingin datang ke sawah nyari ular itu apa? Panggilan hati kah? Panggilan atau ada hati ya, Uncle kayaknya. Iya, jadi waktu itu saya nggak punya teman. Iya. Saya diasingkan. Kalau misalkan saya pernah nonton kartun anime Naruto. Gitu kayak gitu. Jadi freak saya tuh, aneh. Jadi beda sama anak-anak yang lain misalkan dia sukanya lebih ke arah kesenian gitu kan. Lebih ke arah apa namanya itu? Bikin-bikin panggal, ya bikin-bikin sepeda-sepedahan gitu. Kalau Panji enggak, ke hewan aja senengnya kayak gitu. Jadi aneh dan mereka takut akhirnya sama saya. Dan ada beberapa pandangan bahwa ular itu agak sedikit klinik ya, agak ada dihubungkan dengan hal-hal yang sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah itu gimana Ci? Benerkah memang ada kliniknya yang dirasakan atau apa sebetulnya bisa di-sharing sama Uncle ini? Yang jelas sih kalau Panji perhatiin kayak top predator itu semuanya dia punya sima. Sima itu artinya aura. Aura manusia ketika mereka dengan visualnya serem, kita akan takut kan. Padahal belum tentu hatinya begitu. Gitu sama kayak harimau, sama kayak singa, sama kayak ular. Mereka itu hewan itu punya sima atau aura. Jadi ketika orang lihat, ya mereka takut karena serem. Karena itulah yang Allah kasih buat makhluk-makhluknya. Sima-sima itu. Jadi kayak harimau. Kenapa harimau ditakutin, tapi harimau nggak dimusuhi? Iya kan? Orang lebih suka loh kalau kebun binatang lihat harimau. Wih ada harimau. Padahal kalau anaknya masuk ke kandangnya kelar. Tapi ular, enggak geli ya, takut gitu. Kok semembenci itu manusia ke ular? Nah itu yang bikin saya tuh akhirnya empati ke mereka. Jadi yang dulunya saya memang sebelum masuk media, saya dikenal gitu loh. Sebelum saya dikenal lah, saya udah sama mereka. Saya udah bareng sama mereka dan mereka gigit-gigit aja. Tapi yang saya rasakan nggak apa-apa. Alhamdulillah. Allah kasih saya kelebihan dan menjaga saya dengan caranya. Karena kalau kata orang Sunda mah, katang tayungan kene ku Gusti Allah. Jadi masih dilindungi sama Allah. Makanya selamat. Intinya Panji nggak punya ilmu apapun selain pasrah. Selain tadi Uncle bilang cinta. Jadi saya respect ke hewan itu. Ketika orang lain tidak, saya respect.
Nah akhirnya ketika saya dewasa, mungkin sudah garis takdirnya saya harus bersama hewan. Akhirnya saya minta ke Allah, ke Tuhan, ya Rob, kalau memang ini garis jalan takdirku, maka selamatkanlah aku. Kapan kamu mulai Saya merasakan lupa. itu dan Saya lupa, intinya saya pernah berdoa seperti itu. Aku mohon selamatkan aku dalam setiap aku berjalan dan bergerak. Karena saya ini tulang punggung. Saya menghidupi keluarga saya, ibu bapak sampai hari ini, dan saya juga menghidupi istri sama anak-anak saya. Jadi setiap kali saya berniat untuk ikhtiar, di saat itu juga saya perang. Iyalah, di saat itu juga saya perang. betul. Perang dengan keadaan. Iya. Bukan perang dengan siapapun, tapi dengan keadaan. Karena hidup ini keras, sangat keras. Dan hanya bisa dijalani dengan tadi Uncle bilang, cinta. Karena cinta itu punya kekuatan. Dan prinsip saya ketika saya masuk ke satu lingkungan, apapun itu lingkungannya, baik lingkungan itu pun lingkungan hitam maupun lingkungan putih, ketika saya netral dan saya di situ nggak berprasangka apapun, insya Allah frekuensinya akan baik ke semua orang. Jadi saya kosong aja, saya sayang. Masa saya harus digebukin sih? Salah apaan saya kan gitu. Jadi diri saya tanam gitu. Yuk kita ke situ yuk. Nggak diterima juga nggak apa-apa emang. Emang kenapa sih ngumpul di situ? Kita kan manusia sama. Ya saya udah positive thinking aja. Nggak mungkin kok mereka ngejauhin kita. Nggak mungkin kok mereka. Jadi buat teman-teman yang memang punten beda, misalkan sama teman-teman di kota atau di desa, ya saling sapa aja. Iya. Toh belum tentu itu kan hanya prasangka. Wah kita kalau ke desa, orang desa itu kadang-kadang rada punten, maaf, rada primitif ya katanya. Belum tentu begitu loh. Kami di desa itu sangat welcome dengan teman-teman ketika datang dari kota ke desa. Kami seneng. Lagi-lagi prasangka ya. Ya, hati-hati dengan prasangka. Jadi ketika kita sudah aja kita lepas bahwa itu manusia, kita manusia, itu hamba, kita hamba, ya sudah. Lepasin aja. Yang Uncle bilang tadi, bismillah la haula. Gitu. Ya, kita pasrah aja, intinya itu manusia, sejahat-jahatnya mereka dilahirkan itu suci. Nggak ada yang dilahirin ujuk-ujuk itu punya tato. Iya dong, Gel. Iya dong. Iya dong, semuanya juga telanjang, sama. Cuma karena kita nempel di satu lingkungan apa, akhirnya kita punya kesifatan istilahnya. Iya. Sifat manusia itu baik, fitrah. Cuma karena kita lingkungannya mungkin gini, lingkungannya gitu gini, akhirnya kita bukan ternodai ya, tersifat. Iya. Kayak Panji ngobrol sama Uncle, alhamdulillah nasihatnya tadi Panji serap. Akhirnya saya punya ilmu baru. Sama, Uncle juga dapat tadi ilmunya banyak dari Panji mah. Ya kan ilmu dari ngobrol itu kan saling ini ya, kita yang saling isi. isi. Jadi alhamdulillah gitu ketika kita nggak merasa bahwa diri kita tinggi, bahwa kita selalu konsisten bego kalau kata Dokter Gustian teman saya, kita akan tetap kosong. Iya. Tapi kalau sudah kita merasa kita udah penuh, disitulah kita akan sombong. Lebih tepat itu kalau kita ngengosongkan itu tadi. Kosongin aja. Jadi akan diisi. Akan gitu loh. diisi, baru lagi. Tapi nggak akan dibuang kok ilmunya yang sudah kita punya. Keren ini. Iya, Umur 34 pemikiran udah kayak begini. Alhamdulillah. Saya pernah dapat nasihat dari sesepuh kita di Pulau Jawa, itu pun saya baca dari truk. Ada gambar semar. Dan di situ berasa kayak Ki Semar itu ngomong sama saya. Tapi dari gambar truk itu, dididikku kaperi, dituntunku santun, sok asah deui ku kanyaah karaksip. Jadi artinya adalah kamu udah dididik, perih. Perih, seperih-perihnya, makanya kamu suka warna hitam, karena perih. Gitu, gelap, perih, sakit. Terus kamu tapi dituntun loh sama yang para santun itu. Enak gak dituntun sama santun? Enak. Udah asah lagi ke perih itu pakai sayang. Jadi jangan dibuang jadi perih lagi. Karena setiap orang punya perih. Nggak mungkin nggak punya. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang yang setengah-setengah kaya miskin, semuanya pasti mengalami yang namanya perih. Mau itu para bapak, mau itu para ibu, semuanya punya perih. Tapi yuk kita asah pakai kanyaah atau kasih atau sayang. Insya Allah ketika kita peduli dan kita kasih, kita akan terima kasih. Dan kalaupun kita nggak pandai berterima kasih, kita akan bisa berbalas kasih. Iya, itu aja dulu. Itu aja kuncinya, Pak. Wow, jadi kuncinya itu toh ternyata. Iya, simpel tapi nggak sesimpel itu loh. Iya, tinggal iya betul. Gitu. Betul. Mau atau tidak sih sebetulnya ya? Tinggal itu, kan. Iya, gitu. Tadi tertarik dengan kata respect. Respect. Ya? Respect itu beda sama sayang. Respect itu beda sama sayang. Respect itu semacam penghormatan tapi ikhlas dari hati. Jadi ketika memang
sayang udah kerasa pasti ya. Aura sayang mah kerasa. Dari mata, dari apa kelihatan. Tapi kalau respect, Uncle makasih ya. Aku udah diundang ke sini. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Semoga nanti bisa diundang lagi. Amin. Itu respect bukan? Iya. Itu respect. Itu respect. Itu sama ego. Dihalanginya luar biasa untuk itu. Jadi kita selalu nunggu, kita berterima kasih. Kita terima kasih dulu. Coba deh. Kita yang bilang makasih duluan. Jangan kita tunggu, tegur duluan, tapi coba tegur duluan. Jangan nunggu ditegur, tapi kita yang tegur duluan. Gitu. Ini yang kamu pakai pada Saat ini. selama ini. kerjaan kamu, Selama ini, Uncle. semuanya. Ya. Termasuk kepada hewan-hewan juga. Termasuk ular. Mereka pun Karena menurut Panji tadi, ular itu bisa nangkap respect ya. Ya. Iya kan? Iya kan? Ya. Nah itu tuh. Respect itu soalnya rasa, Uncle. Bukan lagi cinta, itu rasa. Itu nggak bisa dijelasin. Kalau cinta masih bisa divisualisasikan berbentuk love. Iya. Kalau respect itu udah wallahu alam, Allah yang tahu apa itu respect. Sebenarnya dari kata, dari perilaku, dari perilaku kita ke apa gitu, ke sesuatu yang kita tuju. Bahkan gelas ini pun punya rasa loh harusnya. Betul. Karena ada atom dan partikelnya dong. Betul. Kita lihat memang mati, tapi di dalam ini ada atom dan partikel. Terbentuk oleh itu. Ya. Bedanya gini, misalkan nih kopi dari Uncle. Uncle saya minum ya kopinya, saya tampi gitu. Terus nih air pasti ada partikelnya dong. Saya ucapin, air bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba. Masya Allah. Rasanya lebih enak. Entah kenapa gitu. Karena kita respect pada saat kita Kita bersyukur, kita terima kasih ke yang kasihnya. Iya. Kemudian untuk wadahnya ini juga kita kasih juga respect. Airnya juga ini kita kasih respect. Pas diminum, beda deh, cobain. Enak banget. Nah itulah nikmat. Karena yang kita cari sekarang kan nikmat. Nah pada saat kamu berdialog, berkomunikasi, berinteraksi dengan ular, nah itu yang kamu pakai si respect tadi itu, karena dia mampu menangkap itu. Makanya kadang-kadang kalau kita udah mulai nggak suka ini apa itu dulu, akhirnya dia juga bisa bacanya ya. Iya. Kayak gitu ya, mungkin sederhananya ya. Iya. Sederhananya. Kayak gitu. Ya intinya kita harus terus belajar bahwa kita itu punten bodoh. Kalau Panji gitu. Kalau Panji selalu belajar gitu. Panji bodoh, Panji bodoh, Panji bodoh. Jadi dengan gitu tidak merasa lebih. Saya tidak merasa lebih. Nah ini Panji bisa jelasin gini karena Uncle tanya. Iya. Jadi aku karena Uncle sayang ke Panji, ya budal akhirnya. Luar biasa. Saya jujur gitu. Seperti itu. Tapi vibe itu sih yang kerasakan tadi waktu kita bertemu. Kita baru bertemu pertama kali kan? Iya. Iya kan gitu loh. Jadi itu yang aku dapetin tadi. Sama aku dengar cerita turunnya banyak ya. Berapa kilo ya Ci? Dari 85 terakhir tuh ke 45 Uncle gara-gara penyakit diabetes. Nah itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh dan sekarang itu sudah di 70 lagi. Nah, begitu banyak cerita juga tentang diabetes itu gitu. Iya, Uncle. Ada yang goib, bisikan goib, Panji murtad, Panji ini, Panji itu, Panji panas mendengar azan, Panji apa segala macam banyak betul. Uncle kemarin Google kan. Iya. Oh ini opo, ini tenane, ini apa nih, ada apa gitu. Iya. Apa yang terjadi sebetulnya? Saya itu sejak kecil tuh selalu berpikir untuk keluarga. Karena kalau bukan saya siapa lagi? Jadi saya udah nggak mikirin diri sendiri. Paling gede ya? Paling gede. Iya, anak tunggal awalnya, tapi sekarang punya adik. Jadi ketika orang lain ibadah, yang saya tahu ya saya ibadahnya ikut barang dahar dulu. Yang penting saya bisa daang, makan, saya survive, keluarga saya survive. Disitulah saya bisa bahagia, lihat mereka bahagia. Tapi ketika sudah Allah kasih kecukupan, saya lupa sholat. Padahal saya Islam dari kecil. Iya. Allah negur. Jadi bukan berarti murtad. Saya nggak pernah keluar Islam. Saya nggak pernah lock out. Saya nggak pernah lock out. Demi Allah nggak pernah lock out. Cuma Allah minta saya sholat. Karena saya pernah sholat tapi jarang sekali. Jadi ketika dengar azan itu dada saya sakit. Waktu kita mau makan sama keluarga di Cikampek itu. Kejadiannya malam-malam, kok dada sakit banget, kayak masuk angin, tapi kayak angin duduk di dada nih, sakit bener. Dan tiba-tiba di sini nih kayak ada apa ya, perintah gitulah, nggak ngerti saya juga ngejelasinnya kayak gimana. Intinya lihat amang-amang di situ, saya bilang ada musola nggak?
Masya Allah. Ya ada musola nggak? Karena saya ngerti ini apa jangan-jangan gue mau balik dipanggil Tuhan nih. Wah meninggal bahaya juga. Seenggaknya udah niat sholat kan Iya. kita masih ada iman. Kalaupun kita lagi jalan ke musola, kata Ustadz kan gitu. Kalau jalan ke musola aja juga kita niatin kita mau Udah sholat, niatkan kita buat meninggal, kebaikan. dihitung itu pahalanya. Iya. Jadi saya niatin, kebetulan ada musola di belakang situ, di belakang tempat makan itu. Saya ambil wudhu, walaupun saya salah gitu ngambil wudhunya, ada jarang sholat ya Om. Tapi setidaknya saya niat sholat. Salah ya berantakan wudhunya. Bacaannya saya lupa lagi, sholatnya juga saya lupa. Tapi gerakannya saya tahu masih. Dan alhamdulillah saya pernah ngaji, walaupun bandel. Jadi bacaan sholat walaupun salah-salah, tapi saya masih ingat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Di akhir tahiyatnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan kalau misalkan masih salah kan Nabi bilang istighfar aja 3 kali. Allah itu Maha Pengampun. Oh ya Dan udah. bukan kita yang menilai. Ya. Bukan bagian kita. Udah lakuin aja. Iya Om. Nah poinnya adalah gini. Kalau kita memang lalai, ya seringkali bolong-bolong, ya udah pasti nggak tenang Ji, ya kan? Logikanya gitu aja gitu ya. Udah pasti nggak tenang. Aku mau latih diri nggak tenang adalah itu tadi, mungkin ininya nggak enak, badannya nggak enak, Iya. satu badan nggak Iya. enak. Iya. Itu peringatan kan, suruh balik itu. Suruh balik, iya. Allah sayang. Iya. Terus tiba-tiba ya saya sholat, karena takut tapi takut mati. Iya. Tapi Allah nggak suka. Sholat karena takut mati, berarti bukan takut ke gue Lunci kan kayak gitu. Allah tuh bicara aja ya, kalau kayak saya iniin ya, Iya, iya. saya perumpamain. Oh iya juga ya. Gue kan respect, gak apa-apa respect, masa ke beliau aja nggak bisa saya sayang gitu. Nah, Beliau sayang banget nih ke saya iya. nih. Nah akhirnya saya tergerak untuk sholat sekarang, insya Allah ikhlas. Insya Allah ikhlas karena Allah, bukan karena mati, bukan karena nanti, bukan juga karena Rudi apapun. Iya. Intinya saya sholat karena saya Islam dan saya harus sholat. Bukan karena Panji, tapi karena Allah. Nah itu pasti beda. Tesnya udah, Iya. nikmat jadinya Om. Iya, nikmat jadinya. Nikmat. Jadi ketika memang teman-teman masih belum sholat, ya udah. Kalau saya ajak saya paksa, ntar karena Panji sholatnya, bahaya. Tapi kalau misalkan saya Karena dari nyontohin, kecil bisa doktrin kan. Iya. Mesti ini, mesti iya, mesti iya. itu gitu. Tapi kalau misalkan cuma kayak gini kan, Bang, gue sholat dulu ya. Seenggaknya itu ngajak kan. Iya. Tapi Menginfluence. Iya, menginfluence. Betul, Bang, gue betul, sholat dulu betul. ya. Oke. Ya kalau dia mau ikut, gue ikut juga dong. Alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah. Ntar takutnya karena Panji sholatnya. Iya. Jadi nggak ada tuh ya apa tadi hal-hal yang aneh-aneh itu tadi nggak ada ya. Itu Bukan itu ya. persepsi. Persepsi teman-teman aja. Tapi kalau jujurnya seperti itu. Tapi turun segitu banyak. Ya, karena stres Om. Saya stres, kenapa nih ya gitu. Saya kepikiran. Ternyata kalau kata dokter dan terapis itu, kalau kata Kang Hari sama dokter Gustian, sahabat-sahabat saya, mereka bilang bahwa diabetes itu faktor pemacu utamanya itu gula naik adalah stres. Pasti. Dari kepala, dari pikiran. Mikirin apa? Keluarga Om. Karena saya takut mereka kenapa-napa kalau saya nggak kerja. Akhirnya nyesek sendiri. Kan tadi saya cerita di awal. Iya, iya. Kalau saya tulang punggung. Tulang punggung. Kalau sampai saya meninggal, mereka gimana? Nah disitulah punten ya, kasarnya saya menyepelekan ke beliau, ke Allah. Padahal kan kalaupun saya mati ya Ada yang jaga. Maha Kuasa Iya, Anjeunna lah ya. Iya, betul. Maha betul, Kuasa betul. Allah. Cuma saya berdoa lagi. Ya Allah ya Rob, Engkau sudah sayang sama saya sampai hari ini. Saya mohon untuk saya dikasih kesempatan. Saya bisa bekerja tapi saya juga nikmat di dalam ibadah saya. Dan itu pasti bisa kok ya Rob. Beri saya kesempatan lagi. Dan terbukti ya. Dan alhamdulillah hari ini saya disembuhkan dari diabetes saya. Walaupun perantaranya syariatnya dari Kang Haris, dari dokter Gustian dan dari teman-teman yang mendoakan. Iya. Tapi hakikatnya Allah yang kasih. Sempat kehilangan empedu juga ya. Iya Om. Ya kan? Uncle. Gak apa-apa, bebas mau om mau uncle. Kemudian tapi liver gak apa-apa ya? Katanya sempat terganggu juga ya? Iya. Liver itu, Panji itu livernya itu pecah. Karena ketusuk stang waktu kecelakaan, Iya, waktu pecah SMP. waktu SMP. Dan empedunya itu diangkat karena bocor. Jadi gendut perut waktu itu. Om, gede gitu. Nah itu diangkat. Saya jadi kebiasaan bilang uncle. Gak apa-apa, bebas mau uncle Apalagi. mau. Betul, sama Terus aja. diangkat empedunya tahun 2004. Dan itu berbarengan sama tsunami Aceh. Sehari itu. Wallahu alam kenapa pas saya dibedah itu Aceh tsunami. Wah. Serem sih. Dibarengin sama itu Iya, kejadiannya. iya. Pas kejadian di hari itu juga sama gitu.
Waktu itu saya dirawat di Immanuel di Rumah Sakit Bandung 4 bulan. 4 bulan. Kata dokter yang operasi saya itu kalau bisa Panji nggak boleh minum alkohol, nggak boleh ngerokok karena filter racunnya udah diangkat. Nanti takutnya kenapa-napa. Tapi Maha Besar Allah dengan segala keagungannya, saya dari 2004 sampai hari ini pernah ya minum alkohol dan saya masih ngerokok sampai hari ini. Dan itu alhamdulillah nggak ada masalah dengan tubuh. Padahal saya punya diabetes keturunan dari bapak. Tapi diabetesnya sembuh dan alhamdulillah baik-baik saja Om. Padahal kena bisa ular juga sering kan. Iya kan tadi Panji bilang kan, kena bisa ular sering, semua segala macam. Tapi yang paling parah tuh parah kemarin yang ini ya. Iya. Ini Uncle nih. Jadi kemarin itu kan ini kan ada bekasnya tuh Uncle. Gigitan nih? Iya giginya nyempil ke tulang, ke sela-sela sini. Kobra? King Cobra Uncle. Wow, King Cobra. King Cobra. Dokter itu sampai bingung. Ini kenapa ya katanya. Si bisanya kok cuma mentok sampai sini ya. Ini yang nekrosis doang. Kang ya. Kalau misalkan ini katanya. Kalau misalkan ini nanti becek terus tulangnya itu kering, kita harus angkat. Aduh. Udah. The power of doa Om. Ya Rob, masa buntung katanya pawang. Besoknya kering. Iya tuh. Alhamdulillah. Terus nggak ada nekrosis, nggak ada bekas kebakar kayak knalpot. Cuma kalau ini bengkok karena memang si taringnya itu nyempil ke tulang tengah sini. Jadi akhirnya harus terus digini-giniin dulu. Dua gitu kan ini ya. Iya Uncle. Jadi kena satu taring tapi nyecep ke sini. Dan ini mustahil bisa balik lagi kulitnya kayak gini. Harusnya kayak bekas kebakar karena nekrosis kan becek, udah hitam gitu. Udah lembek. Oh dia sampai hitam itu ya? Iya kan bisa Udah kan? Uncle, iya udah sampai hitam. Udah busuk. Tapi ya Maha Besar Allah berdoa. Ya Rob. Iya kan membangor ini satu. Iya tempatnya adukan ke beliau. Ya kata beliau jangan kemana-mana. Katanya kan gitu. Udah. Ya Terus pelajaran apa yang Panji dapatin dari cobaan segitu banyak bertubi-tubi? Jangan menyepelekan apapun. Pernah menyepelekan? Jangan sombong. Pernah menyepelekan. Karena sombong. Jadi karena Panji waktu itu capek, harusnya kan pakai hook. Kalau nggak syuting ngapain juga pakai tangan. Itu saya isengin. Ya akhirnya sama Allah dikasih warning. Memang nggak boleh takabur ya. Takabur ya tepatnya itu Om. Takabur. Karena posisi dia bukan cuma pawang kan. Sekarang udah dianggap di atasnya pawang dikit lah. Gitu. Amin alhamdulillah. Ya, kan? Alhamdulillah. Karena dulu belum banyak pawang ular. Sekarang mungkin udah banyak ya. Dan membuat profesi ini untuk beda, Panji harus satu level di atas ya, mungkin nambah ilmu lagi atau apa kali ya. Alhamdulillah. Sehingga bisa disebut ahli ular, ahli buaya gitu misalnya. Ada gigitan buaya juga nih. Ada di sini. Ini mah bandel banget ini. Lagi buaya dia. Iya, itu takabur juga ya. Takabur juga. Takabur juga. Gara-gara takabur Om. Tapi ya gitu, alhamdulillah Allah tuh sayang banget ke hamba-hambanya tuh. Allah tuh nggak pernah kasih keburukan kok buat kita semua tuh. Kita nyemplung nih ke satu lubang, Allah yang tolong. Cuma kita kadang-kadang seuzon ke beliau kan. Ya Allah, dosa apa gue sih? Padahal Allah yang nolongin. kita sendiri padahal yang nyemplung. Betul. Ya berarti kan. Tapi ada perubahannya dari gara diabetes itu tadi. Capek, mungkin nggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Malah lebih sehat. Kayak kita punya badan baru Om. Ya. Wow. Ya. Kayak kita punya tubuh baru. Berkah lagi tuh. Ya, dan beliau itu cara ngobatinnya luar biasa. Ketemu sama Om. Om bilang, nih cobain deh. Ini rokok bagus nih katanya. Ini tadi kan yang rokok herbal punya profesor punya. Ini kopi ini cobain deh. Itu pun gitu. Jadi kita nggak dapat dari kayak ikhtiar ke rumah sakit gitu, syariat kemana atau ke terapis mana. Gini aja. Itu benih kebaikan yang ditebarkan mungkin. Wallahu alam. Iya kan, wallahu alam ya. Itu. Jadi kadang-kadang kan kalau kita menaburkan kebaikan, ya nanti Allah akan memberikan kebaikan lagi datang pada kita. Dan sampai hari ini kan pekerjaan masih bagus. Alhamdulillah. Masih ini kan gitu loh. Tapi dari semua ular-ular yang pernah dikomunikasikan, berkomunikasi dengan ular dan lain-lain, berinteraksi, yang paling membuat kamu nggak pernah takut sama sekali, Ji? Atau nggak pernah? Takut lah Om, namanya manusia. Takut. Cuma yang paling takut, saya takut ke Tuhan. Takut Tuhan nggak sayang sama nggak redo. Karena beliau ditakutin kayak takut ke hantu juga nggak mau Om. Tapi kalau kita takut beliau tidak sayang dan tidak redo, itu yang bahaya tuh. Sayang ridho respect ya. Sayang ridho respect tadi ya. Iya kan? Berarti kita juga harus sebaliknya ke beliau juga harus gitu sama. Yang paling berbahaya apa sih?
binatang melata itu menurut Panji kita melihatnya sekian banyak ketemu kan di rumah juga piara juga Ya. gitu. Jadi sebenarnya bukan Anak-anak terbiasa dong ya dengan enggak. hewan itu? Enggak, Om. Enggak. Enggak. Istri? Juga enggak. Nah lo. Tapi mereka tidak takut, tapi tidak berani juga. Gitu. Dan kita tuh punya SOP. Oke. Kayak Panji juga punya SOP. Jadi kalau misalkan memang nggak ngedukasi, nggak ada peliputan, nggak ada apa, kita cuma bersihkan kandangnya, kita rawat dengan baik, kita kasih makan. Oke. Jadi kalau misalkan ada untuk kebutuhan edukasi, untuk peraga, barulah kita akan Bawa keluar interaksi, ya. bawa keluar. Jadi bukan atraksi, tapi interaksi. Interaksi. Ya, kayak gitu Om. Jadi kita nggak mau ngeyel ketika ada teman datang cuma pengen nongkrong, main-main ular, itu malah jadi celaka. Tapi kalau misalkan basically emang kita ada tujuan, ini loh untuk edukasi loh ular gitu kan, kita obrolin ke ulernya, tolong ya ini demi kalian juga, biar manusia setidaknya kalaupun mereka tidak takut tapi bisa respect ke kalian. Jadi bisa berbagi habitat. Karena kan pada dasarnya geografis lingkungan Indonesia itu kan kita ini negara apa namanya, yang siklus cuacanya hujan sama tropis. Dan di negara tropis ini tuh ada banyak sekali jenis reptil, lebih dari 1.000 spesies. Dan kita ini agraris gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada ular kecuali kalau kita kecuali kalau kita tinggal di Skotlandia. Ya. Itu pun mungkin ada ya jenisnya ada tapi beda. jenis kecil doang berapa spesies. Kalau di Indonesia tuh ada 300 lebih spesies ular. Jadi kita harus menerima bahwa kita tinggal di sini di Indonesia dengan kekayaan alam yang sangat banyak terutama di reptilia. Jadi kalaupun kita usir, kalaupun kita rescue, kalaupun apa, banyak ular apa? Ular identik dengan mistik. Pendapat Panji gimana? Karena budaya. Oh itu lebih ke culture. Budaya. Jadi di beberapa negara juga, kayak di India juga dikaitkan dengan itu mistis, dengan dewa, dikaitkan dengan ya supranatural. Di Indonesia pun sama, apalagi kita di Nusantara di Indonesia ya, kita nggak percaya gaib ya bukan Indonesia lah. Indonesia ya sakral gitu kalau banyak. Ya Om. Jadi kita lebih ke arah saling menghormati aja sih gitu. Jadi kalau misalkan apa ya formatnya hormat ke yang lebih tua, nyaah ke yang lebih muda, sayang ke yang lebih muda, itu kita pakai. Karena saya orang Sunda, saya lahir di Jakarta tapi ibu saya ternyata turunan Bogor juga, ada Floresnya juga, ada Bandungnya juga, jadi campur aduk, Jawanya juga saya ada. Jadi ya udah gitu, kita Nusantara. Nusantara apa sih artinya? Nusa-nusa, pulau-pulau gitu. Bahasa pemersatunya kan Indonesia. Saya belum bisa bahasa Inggris, Uncle. Iya itu doang, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah dilahirin di Indonesia. Jadi ya dengan segala macam kekayaan budaya, adat istiadat, aneka ragam kulturnya, itu saya bersyukur saya lahir di sini. Gitu. Oh, Uncle mau kasih ini nih. Nah, kita ada buat seru-seruan nih Ji. Iya, Uncle. Ya. Ini ada hoax atau fakta. Oke. Tapi mesti cepat jawabnya. Uncle kasih kalimat. Kemudian Panji jawab dengan jujur, pernyataan itu hoax atau fakta, tapi harus ada alasannya, tapi cepat. Ready ya? Siap ya? Oke. Pertama, tidak mempan dengan bisa ular. Hoax. Hoax ya. Jadi sempat kena juga ya, terbukti kan di tangannya? Sering ya? Sering. Nah. Saya nggak kebal. Nggak kebal ya? Hoax. Dahulu suka minum alkohol dan efeknya jadi sakit. Fakta. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Suka banget pakai celana pendek dibanding celana panjang. Lebih nyaman. Oke. Kena angin. Adem ya. Berarti fakta ya. Fakta. Kali tropis lagi kan Om? Yes. Lebih milih hidup di pedesaan karena berasa lebih tenang. Lebih tenang dan sehat. Berarti fakta ya. Fakta. Takut mendengar suara azan karena ada bisikan dan kiriman orang jahat. Nggak ada. Itu alhamdulillah hidayah. Ular bisa takluk denganku karena aku sudah bertemu dengan Raja Ular Goib. Ini yang bikin hoax. Hoax. Tapi makanya tadi kan Akal bilang kan dua kali Akal sempat tanya, diidentik dengan mistik, dengan goib. Panji tidak ke arah situ ya? Tidak ya? Kita mainnya rasional dulu. Dulu. Mungkin ada paham-paham yang seperti itu tapi kan nggak mudah diterima oleh teman-teman yang lainnya. Kayak gitu. Ada pendapat bilang Panji sempat dipatok ular yang goib? Enggak. Enggak ya? Selama kelihatan itu bukan goib. Ya.
Jawabannya pintar sekali itu. Oke, sering ngantuk dan suka banget rebahan. Pelor. Itu udah kodrat. Fakta itu ya? Fakta. Usia baru 34 juga banyak banget. Udah pelor Malas dia. itu. Yoi, gitu. Habis makan apa lagi? Oh iya, itu iya, budaya benar. kita sih. Itu benar. Habis makan tunduh. Benar. Pakai kena gula. Yoi. Tapi ini enak banget kan tadi kan? Enak dicobain lagi Uncle iya, ya. aku juga mau nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada caranya loh minum kopi itu Uncle. Kagak tahu sama nggak? Kalau saya kata Om Heru Gundul ya, kata Pak Ade, itu harusnya tuh seninya tuh gini, dicium dulu. Kemudian kalau misalkan diuyup, itu kita harus rasain dulu gini. Seruput. Kumur. Baru telan. Nah itu nanti di lidah ini berasa ada manisnya, ada Sensasinya. asamnya, ada apa? Coba deh, Uncle deh. Agak dikumur dikit. Menikmati kopi, karena kopi kan harus dinikmati. Baru ditelan. Beda kan? Beda banget kan? Beda. Enak. Beda enak. Cuma Uncle tipe yang cium Langsung. dengan masuk begini aja nih. Udah berasa Udah ya? kerasa bedanya. Beda-beda lah. Kan masing-masing beda-beda. Masing-masing ada teknik-tekniknya Iya, sendiri iya. gitu. Karena buat aku tuh kopi dikubur tuh masih Masih tabu ya. Nggak tabu gitu maksudnya. Kumur kopi. Tapi sebenarnya Tapi Uncle, enak sih, ini enak tuh kan rasanya. ada antioksidan tinggi. Iya. Jadi ketika kita Betul, kumur baik betul, untuk gigi. betul. Dan Uncle harus tahu, saya nggak punya bolong di gigi. Lillahi ta'ala demi Allah. Kamu punya ilmu apa lagi? Nggak tahu. Padahal saya minum. Udah cuma Saya ngomongin ngerokok, sekarang punya ilmu apa lagi? Udah. Nggak tahu. Beneran Allahu udah alam, ngomong. Uncle, beneran. Cepet. Ya caranya gitu. Ilmu minum kopi ikhlas di- kan udah tuh, ilmu ikhlas. Dan terus belajar ya. Karena kan ikhlas itu nggak. Jadi gigi Panji tuh nggak ada bolong, nggak ada tambalan. Apalagi yang nggak ada yang Dan yang Panji kuat itu apa dari lagi? 2007, Hah. itu saya pakai pen. Nih Uncle pegang deh, maaf ini. Sorry. Ini Oh, masih iya. ada bautnya. Oh, iya. Ini dari 2007 saya nggak lepas Uncle. Ini Tapi- gara-gara si buaya itu? Bukan, ini gara-gara naik motor Oh. bandel patah tulang, terus saya di pen, terus sampai hari ini saya nggak lepas. Bangor. Oh, ini budak letik. Budak letiknya, enggak lah Keluar deh. budak letik. Bangor bisa. Bangor. Ya Allah. Terus jadi nggak ada ilmu goib, nggak ada apa-apa nih ya? Karena keberanian Allahu ngapa-ngapainnya. alam, kalau ilmu gaib ya. Ah, Saya nggak Allahu tahu, alam, ya. Allahu alam. Wallahu Mungkin ada, Ya. tapi Allahu alam. Nggak pernah ngerasa nggak sih? Ngerasain Ada ya? sesuatu yang Iya, kamu ada. lebih dari kamu yang diberikan pada Iya, kamu gitu iya. loh. Itu ngerasa, cuma saya syukuri aja. Karena kalau saya cari juga nggak ketemu-temu, Uncle. Gaib. Gimana cara nyarinya? Nggak temu, muter-muternya kepikiran kita pasal jadi pusing. Apa yang nggak tanya benefit ya? Apa benefit keuntungan terlalu kasar? Buat kamu tuh apa dengan adanya itu gitu loh? Yang kamu rasakan? Lebih pekakah? Lebih peka. Ya, lebih peka, tapi bukan untuk kita mencurigai. Malah justru ketika kita lihat satu lingkungan ini hardcore, bukan softcore, ya kita harus Preventif dulu ya. Jadi ketika ini positif, kita jadi positif. Ketika ini negatif, kita ikutan jadi negatif. Kalau orang aja bisa gitu, apalagi sama binatang. Kalau misalkan kata leluhur saya, nasihatnya ngalondok kue jang, malapah gedang. Ngalondok itu lo nempel Iya. ijo ya ijo, lo nempel merah ya merah. Nyatu Tapi baur. baur. Tapi ingat, londok itu nggak makan temen. Oh iya, gitu. Londok itu nggak makan temen. Dia merah, dia ijo. Sering kena makan temen. Nggak pernah sih, Uncle. Alhamdulillah. Karena ada tadi. Ya, itu dari kita juga sih, Uncle, ya. Iya. Gitu, balik lagi ke kita juga. Gimana kitanya? Kalau misalkan kitanya kayak sekarang, alhamdulillah Allah kasih rasa yang nyaman di hati apa segala macem. Yang ngeri itu ya itu persepsi sama terkaan apa sih namanya di hati itu Prasangka. itu. Kalau kita nggak ada prasangka sih enjoy sih. Ji, Uncle sebut ini ilmu kah atau si respect tadi ya, di luar respect dan satu paket tadi, ilmu untuk bisa jadi ahli ular ini dan ahli buaya tadi, ilmu kah atau apa? Ilmu, Uncle. Ilmu ya. Ilmu karena bisa dijelaskan secara logika. Akan diterapkan pada anak-anak? Insya Allah kalau mereka tertarik. Tapi kalau misalkan mereka tidak. Dari bertiga, yang kecil lupakan dulu, jangan bilang baru 1,5 tahun ya, atau 6 bulan. Tapi kalau Aufa yang laki itu masih kelihatan suka. Tapi kalau yang paling gede si Putri itu kayaknya dia lebih ke ilmu sekolah sih. Karena sekolahnya juara terus.
Padahal kita nggak pernah ajarin, Uncle. Alhamdulillah. Juara 1 terus. Berkah lagi tuh. Berkah lagi. Iya. Iya. Yang kecil lebih suka ke ngaji, yang sekarang nih yang adeknya, Aufa. Padahal tadinya malas banget. Tapi alhamdulillah sejak kejadian akhir-akhir ini tuh Aufa nggak dipaksa. Dia sering mau ke Kobong, sekolahnya jadi rajin. Subhanallah lah, Masya Allah, Tabarakallah, itu kuasa Allah. Berarti membebaskan mereka untuk tertarik. Silakan ya, silakan, tapi belajar dulu ya nak ke papa gitu. Karena kamu bukan pawang. Kalau papa, pawang. Kenapa? Karena papahnya punya ilmu itu dari pengalaman. Berjalan, alam yang ngajarinya. Nah, Panji melihat pawang-pawang yang ada, Wallahu a'lam. seperti apa? Perjalanan hidup soalnya beda-beda, Uncle. Ya, jadi entah gitu. Kalau Panji sih ceritanya seperti itu. Tapi kalau untuk kamu punya pengalaman hidup dan perjalanan hidup yang membuat kamu jadi titik sekarang ya. Masing-masing orang punya itu yang nggak bisa orang lain lihat dan tahu sampai sejauh mana. Lebih ke situ ya. Jadi intinya ya ini gift mungkin dari Allah. Tapi ya bukan mungkin, memang iya gitu kan. Saya syukuri, alhamdulillah. Terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku yang luar biasa lah. Di luar nalar. Jadi job desk kamu, pekerjaan kamu sebutnya sebagai ahli atau pawang ular atau apa? Sekarang pawang hewan. Sekarang pawang hewan. Pawang hewan. Saya animal communicator juga, saya pawang hewan. Pantes tadi ada teman kita di situ ya. Langsung deket tadi mau masuk ke sini juga. Tapi kan kita susah ceritanya, Uncle, ya. Iya, itu hanya yang bisa nangkep vibe-nya ya. Iya. Si respect tadi ya. Iya, itu. Wow. Di apa arti definisi cinta menurut Panji? Karena kita di Alvin in Love semua saya tanyakan hal yang sama. Cinta ya kasih. Kasih ya cinta. Gitu. Cinta karena kasih, kita kasih ya karena cinta. Jadi peduli ya kasih. Peduli adalah inti dari kebenaran, bukan membenarkan. Ketika kita peduli, ya kita pasti kasih. Ketika kita kasih, kita akan terima kasih. Kasih apa sih? Cinta. Cinta. Ya, kesinambungan ya. Sama, kesini sama. Yin yangnya sama. Karena kamu udah kasih, saya kasih ini sekarang. Alhamdulillah. Buat Panji dan keluarga di rumah dari Alvin. Terima kasih banyak, Uncle. Terima kasih banyak udah sharing di kita. Terima kasih juga udah mengundang punya Panji. sahabat seperti Panji yang ngomong tentang kasih tadi dan berbagi kasih. All the best, sukses, dan insya Allah berkah selalu ya. Amin, Uncle. Amin. Makasih ya punya orang tua baru, ya? Panji. Aduh, orang tua baru. Amin, saya punya anak baru. Wah, Sampai jumpa. sampai jumpa.